Halo semua, selamat datang lagi di video storytelling praktikum kali ini. Kita akan bahas tentang titrasi asidik alkalimetri, sebuah metode penting dalam kimia analitik. Yuk kita mulai. Praktikum ini kita mempunyai tujuan untuk melakukan praktikumnya. Yang pertama, kita dapat menjelaskan proses titrasi asidi alkalimetri. Yang kedua, kita dapat menghitung kadar cuplikan pada titrasi asidi alkalimetri. Asidi adalah titrasi untuk menentukan kadar suatu basa atau garam menggunakan larutan standar asam, sedangkan alkalimetri untuk menentukan kadar suatu asam atau garam menggunakan larutan standar basa. Titrasi dilakukan dengan cara mengukur volume zat penitran atau titran yang digunakan untuk bereaksi dengan zat yang dititrasi atau titrat. Jika konsentrasi salah satu diketahui, maka konsentrasi atau kadar zat lain dapat dihitung. Pada titrasi dikenal titik ekuivalen dan titik akhir titrasi atau TAT. Titik ekuivalen menunjukkan titran dan titrat tepat habis bereaksi, disebut juga titik akhir teoritis. Titik akhir titrasi adalah titik saat penambahan titrat dihentikan yang dapat diamati dengan mendeteksi perubahan warna larutan dengan bantuan indikator titrasi. Indikator dalam titrasi asidasi alkalimetri menurut Oswald adalah asam organik lemah atau basa organik lemah yang warna molekulnya berbeda dengan warna ionnya. Setiap indikator asam basa mempunyai daerah trayek pH tertentu. Pemilihan indikator didasari pada pH larutan yang berada pada titik ekuivalen. Pada larutan HCl kita perlu menstandarisasinya karena larutan HCl bukanlah larutan standar primer, melainkan larutan standar sekunder. Yang pertama, kita membuat 100 ml larutan standar natrium tetraborat dengan konsentrasi 0,1 normal. Terus kita menentukan massa natrium borat dengan persamaan pada bab 2. Terus yang kedua, kita menggunakan pipet 100 ml larutan natrium boraks dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang ketiga, kita menambahkan 3-4 tetes indikator metil merah. Selanjutnya, dititrasi dengan HCl yang akan distandarisasi. Cari tahu dulu menentukan titik akhir itu seperti gimana, seperti yang kita tadi. Yang keempat, kita mengulanginya 3 kali, terus kita menghitung konsentrasi HCl dan mencatat semua dan hasil pengamatan informasi pada saat kita mentitrasi. Yang kedua adalah penentuan kadar campuran karbonat bikarbonat. Nah, yang pertama itu kita memipet 10 ml sampel yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, kita menambahkan 2 tetes indikator PP titrasi dengan larutan standar HCl sampai warna merah tepat hilang. Terus kita mencatat volume larutan HCl yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, kita menambahkan 2 tetes indikator MO pada larutan yang tidak berwarna tersebut. Kemudian kita mentitrasi lagi dengan larutan standar HCl sampai warna merah muda menjadi oranye. Baca larutan HCl yang dibutuhkan itu masuk ke volume 2. Terus keempat, kita ulangi sampai 3 kali lalu mencatat hasil pengamatannya. Yang ketiga adalah pembuatan larutan NaOH dan standarisasinya. Sebagaimana HCl, larutan NaOH juga merupakan larutan standar sekunder sehingga perlu distandarisasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, pembuatan larutan NaOH ini kita menimbang 40 gram NaOH dan cepat-cepat dilarutkan ke dalam 50 ml aqueous dalam beker gelas. Kemudian kita dipindahkan ke labu takar yang volumenya 100 ml dan tambahkan aqueous sampai garis batas, tutup dan biarkan hingga larut jernih. Nah, standarisasinya kita membuat 100 ml larutan standar asam oksilat dengan konsentrasi 0,1 normal. Terus kita memipet 10 ml larutan asam oksilat dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kita menetesi 3-4 indikator PP dan dititrasi dengan NaOH yang akan distandarisasi. Terus ulangi sebanyak 3 kali, hitung konsentrasi NaOH yang dalam normalitasnya. Kita terus mencatat data hasil pengamatan dan informasi yang didapat.
Nah, yang keempat adalah penetapan kadar asam cuka. Yang pertama, kita menyediakan stempel asam cuka yang berada di pasaran. Yang kedua, kita mengambil 10 ml sampel cuka dan diencerkan pada konsentrasi kurang lebih 0,1 molar. Terus kita memipet 10 ml larutan cuka encer dengan pipet volume dan dimasukkan ke dalam lampu Erlenmeyer. Terus kita menambahkan indikator PP. Yang keempat, kita menitrasi larutan NaOH yang distandarisasi. Terus yang kelima, kita ulangi sebanyak 3 kali. Terus yang keenam, kita mencatat hasil data pada praktikum kali ini. Sekian pada praktikum kali ini. Sampai jumpa pada video praktikum-praktikum lainnya.